Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Luar biasa dahsyat ya, pada malam hari ini kita syukur alhamdulillah dipertemukan kembali ya, dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun ya. Pada malam hari ini seperti biasa kita akan membahas materi berbagai perkembangan perusahaan di berbagai negara, teman-teman. Dengan tema pada malam hari ini menjadi arsitek masa depan bersama Kereta Yuskaya Nusantara. Sebelum acara dimulai, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa kita persilahkan. Materi pada malam hari ini, teman-teman, acara pada malam hari ini dipersembahkan oleh Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara dengan disclaimer ya yang mengikat di seluruh serangkaian materi yang kita sampaikan, teman-teman. Disclaimer tersebut adalah materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan undang-undang maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan konsultasi dengan ahli terkait. Kita kenalan dulu dengan Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara adalah sebuah yayasan nirlaba yang memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut, teman-teman. Yaitu pertama adalah edukasi, manajemen, dan keuangan. Kemudian yang kedua adalah aktivitas organisasi dan kewirausahaan. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas sosial kontribusi pendanaan kolektif. Kami resmi di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, teman-teman, dengan nomor Akta Pendirian Yayasan AHU 00203115 AH 0104 tahun 2023. Visi utama yayasan, daerah di mana AI mendominasi, pun memilih jalur yang berbeda, teman-teman. Yaitu yang pertama, visi kita adalah human first, teknologi harus melayani manusia, bukan menggantikannya. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan sebuah teknologi dan mengawal perkembangan teknologi ini agar memiliki jiwa human first, mendahulukan kepentingan manusia. Kemudian yang kedua adalah nature integrate, inovasi yang tidak merusak tapi memulihkan alam. Kemudian yang ketiga adalah real solutions, bukan sekedar wacana, tapi solusi nyata yang bisa dirasakan. Permasalahan yang kita hadapi pada saat sekarang ini, teman-teman, dalam skala global dan bahkan di wilayah kita juga ada, teman-teman, yaitu yang pertama adalah dominasi teknologi yang mengasingkan. AI dan otomatisasi seringkali dirancang untuk efisiensi biaya dengan cara menggantikan peran serta kreativitas manusia, bukan memberdayakannya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah krisis transportasi dan ruang hidup. Sistem transportasi konvensional memakan terlalu banyak lahan dan menjadi penyumbang emisi karbon terbesar yang merusak atmosfer kita. Jadi kita berupaya untuk mendukung proyek transportasi yang sebagai solusi akan permasalahan tersebut, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian solusi nyata. Banyak wacana tentang masa depan hijau yang hanya berhenti di atas kertas tanpa bukti konkret yang bisa dinikmati masyarakat luas. Kemudian yang keempat, kehilangan hubungan dengan alam. Pembangunan modern seringkali memaksa alam untuk mengalah, menciptakan ekosistem yang tidak berkelanjutan bagi generasi mendatang. Ekosistem inovasi global menghubungkan ide melindungi bumi. Kami tidak
bergerak sendirian, teman-teman, ya. Yayasan Kun hadir sebagai kurator atau pengawas dan pendukung utama bagi berbagai inisiatif global yang berani melawan arus demi kebaikan manusia dan alam. Ada 3 teknologi yang kita dukung ya pada saat sekarang ini, teman-teman, yang memiliki landasan ethical innovation, ya, proyek yang mengutamakan keberlangsungan lapangan kerja manusia di tengah gempuran otomatisasi. Kemudian yang kedua adalah regenerative design, teknologi atau industri yang dapat aktif memulihkan ekosistem yang rusak. Jadi kita tidak hanya mendukung proyek yang canggih saja, namun proyek yang juga memberdayakan manusia, teman-teman. Kemudian juga proyek yang juga tidak hanya menjaga alam, kalau bisa proyek yang juga memulihkan ekosistem alam yang rusak, teman-teman. Kemudian ketiga, scalable impact. Inovasi yang memiliki potensi untuk diterapkan secara massal guna menyelesaikan krisis lingkungan di berbagai belahan dunia. Jadi ya, visi utama kita di sini tidak hanya untuk lokal saja, ya, tidak untuk desa kita saja atau kecamatan kita ataukah kota kita ataukah bahkan negara kita saja, teman-teman. Namun visi kita di sini untuk skala global, internasional, di ratusan negara, teman-teman. Ya, seperti itu. Bentuk dukungan kami, ya, yang pertama adalah berupa pendanaan stimulan, ya, memberikan dukungan finansial strategis untuk membawa ide dari laboratorium ke dunia nyata. Perlu diingat di sini yayasan tidak menampung sepeser pun ya dana kontribusi bagi teman-teman ya dari teman-teman. Kita hanya di sini ya menyediakan literasi ekonomi dan juga literasi yang diperlukan untuk keberlangsungan yayasan dan untuk kebutuhan ya anggota komunitas di bawah naungan yayasan, teman-teman. Segala bentuk dukungan finansial itu langsung berdasarkan aktivitas mandiri melalui platform ya secara global, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah akses edukasi, menjembatani para inovator dengan komunitas global untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur komersil, membantu proyek visioner melewati lembah kematian teknologi hingga mencapai fase komersial yang stabil. Realisasi dukungan kami telah mendukung berbagai proyek dan sudah terrealisasi. Di antaranya adalah mega proyek terbesar, ya, salah satu proyek terbesar yang kita dukung di sini dalam skala global, teman-teman, yaitu U-Sky Transport, yang di mana proyek ini ya merupakan keberhasilan yang kini telah bertransformasi dari sebuah visi menjadi solusi transportasi dunia. U-Sky Transport ini adalah proyek infrastruktur ya, yang mewujudkan transportasi berteknologi string yang erat kaitannya kerjasamanya dengan instansi-instansi berbagai negara karena konsumennya itu adalah negara, teman-teman, karena di sini adalah infrastruktur transportasi. Jadi erat hubungannya dengan negara-negara sebagai konsumennya. Nah, oleh karena itu U-Sky Transport jelas ya selalu ya menjalin hubungan kerjasama di berbagai negara dan bahkan di berbagai lembaga kapasitas internasional seperti halnya BRICS ya. Dan juga syukur alhamdulillahnya U-Sky Transport ini juga sudah memasuki Indonesia untuk proyek komersilnya, yaitu di bawah naungan PT Minsky Cakrawala Nusa dan PT Unitsky Nusantara Technologies, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Utera, ya. Pupuk hayati Utera adalah produk inovatif berbasis ekstrak asam humat yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, memperkuat kekebalan, dan meningkatkan ketahanan. Kemudian yang ketiga adalah platform Atlas, ya, sebuah platform ya, yang menyatukan antara pembeli dan penjual dalam sisi properti, ya teman-teman ya. Properti di Uni Emirat Arab dan nanti akan tersebar di berbagai negara di wilayahnya, dan
berbagai negara di seluruh dunia. Nah, dengan satu platform ini, teman-teman, yaitu platform Atlas ini, ya, itu kita bisa melakukan jual beli properti. Nah, di sini bagi siapa saja yang mendukung ya proyek Atlas ini, ya, dia memiliki bagian dari kekayaan intelektual, ya, dari seluruh aktivitas ekonomi platform Atlas tersebut. Kekuatan komunitas, ya, mengembalikan kendali di tangan kita. Ya. Perubahan besar tidak lahir dari kecanggihan mesin sendirian, ia lahir dari komunitas yang memiliki visi dan keberanian yang sama. Ya. Mengapa kita memakai kekuatan komunitas, teman-teman? Ya, karena besarnya tantangan yang kita hadapi. Jadi kita nggak bisa bekerja sendirian. Kita harus memakai kekuatan komunitas ini di bawah regulasi yang jelas dan benar, di bawah payung hukum yang ada di Indonesia. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas ini dalam keadaan aman, nyaman, dan juga mewujudkan visi tanpa harus ragu-ragu kembali lagi. Ya. Yaitu yang pertama, ancaman otomasi tanpa hati. Ya. Di saat dunia berlomba menggantikan tenaga kerja dengan AI, kita berdiri untuk memastikan teknologi hadir untuk memperluas peluang manusia, bukan menyingkirkannya. Kemudian yang kedua adalah luka bumi yang mendalam, kerusakan alam akibat sistem yang egois tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita butuh solusi transportasi dan industri yang benar-benar selaras dengan nafas alam. Kemudian kesenjangan ilmu, banyak teknologi hebat gagal karena kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat. Komunitas kita hadir untuk memutus mata rantai ketidaktahuan ini. Nah, bagaimana cara mendukung visi ini? Ya. Untuk mendukung visi tersebut, langkah pertama teman-teman harus menjadi anggota Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Ya. Caranya bagaimana, Pak? Nanti dikirim ya PDF, ada 6 halaman, halaman 1 sampai 5 dibaca saja, itu adalah ADART, ya, yayasan, sehingga teman-teman bisa paham ruang lingkup Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Nah, yang halaman 6-nya adalah form pendaftaran seperti ini. Ya. Kemudian di print yang halaman 6 saja. Setelah di print, teman-teman tulis pakai tulisan tangan. Ya, bisa pakai pulpen juga bisa nih teman-teman ya. Disesuaikan dengan data KTP. Ya. Emailnya apa, sosial media apa, ya, status apa, single atau menikah. Ya. Pendidikannya, apakah Anda ingin menjadi anggota aktif? Maksudnya anggota aktif ini yaitu teman-teman aktif mensosialisasikan. Jika teman-teman rencananya aktif mensosialisasikan juga, teman-teman klik centang ya. Kalau tidak, ya klik centang tidak. Kemudian tempelin materai di sini, ya 10.000, kemudian tanda tangan. Beres. Setelah ini diisi, dilengkapi. Sudah beres teman-teman ya, itu teman-teman tinggal foto saja ini ya, utuh tanpa terpotong dan juga jelas ada tulisannya ya, terlihat tulisannya. Jadi foto buram tidak kita terima teman-teman ya. Karena fungsinya foto itu untuk dokumentasi. Kalau fotonya buram ya apa fungsinya kan gitu ya. Jadi ya di foto harus jelas. Atau kalau bagus di scan juga bagus ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah teman-teman pegang formulir pendaftaran ini ya, kemudian difoto ya. Atau pada saat menandatangani ini teman-teman juga difoto, terlihat dokumennya juga terlihat teman-teman ya. Kemudian foto yang ketiga adalah foto bebas ya. Foto bebas berjarak, bisa selfie ya, berpakaian yang rapi ya, bagus, baru di foto teman-teman. Gunanya untuk apa? Untuk KTA, pembuatan KTA. Jadi harus berjarak teman-teman ya, pembuatan KTA. Nah, sudah beres. Setelah 3 foto tersebut beres nih teman-teman ya, teman-teman tinggal klik form Google yang kita lampirkan. Teman-teman diisi aja di situ ya, tulisannya sesuai dengan prosedur yang ada di situ. Kemudian diupload masing-masing foto sesuai dengan keterangan masing-masing formnya. Setelah diupload semuanya beres, baru klik submit
Kalau bahasa Inggris ya, kotak biru submit. Kalau bahasanya Indonesia ya, kirim gitu aja, diklik sudah beres ya. Setelah sukses, form aslinya ini dikirim ke kantor yayasan. Kantor yayasannya alamatnya di sini teman-teman. Ya. Di pojok kanan atas ini, jadi nggak perlu bingung. Ya. Teman-teman harus juga cantumkan kalau mengirim dokumen itu tata caranya ya, pengirim harus ditulis namanya siapa ya, dan nomor HP-nya siapa ya. Penerima itu dikasih tambahan ya teman-teman ya. Tambahan Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Jadi nggak cuman ditulis alamatnya. Kalau ditulis alamatnya saja, nanti kurirnya bingung. Ini nanti ditujukan ke siapa ya. Karena kantor Java ini juga terdiri dari beberapa perusahaan juga atau lembaga di sana, ada yayasan yang lain juga, ada perusahaan yang lain juga ya. Kalau nggak ditulis Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara seperti itu, kurirnya bingung mau diarahkan kemana itu. Ya. Yang menerima di kantor kita juga itu juga bingung. Ini dokumen ini diarahkan kemana nih ya. Jadi penerimanya juga harus ditulis Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Ya. Setelah beres ya, tinggal menunggu aja santai karena nggak nggak tidak untuk cepat-cepatan teman-teman ya. Bisa memakan waktu 1 bulan untuk ini karena ini terkolektif langsung nanti ya. Langsung menunggu antrian, dikumpulkan datanya dikumpulkan setelah beres ya kan. Setelah dirasa cukup baru nanti didaftarkan bareng dalam 1 hari jadi terkonfirm semua seperti itu. Ya, jadi nggak perlu ditunggu. Pasti jika teman-teman ibaratnya prosedurnya itu sudah benar, dipastikan teman-teman sudah menjadi anggota yayasan. Ya. Nanti dikirim oleh Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara berupa soft, ya, soft file KTA yang bisa di-download dan di-print ya, sesuai dengan ukuran ID card, teman-teman. Ya. Setelah beres, daftar sebagai anggota yayasan sudah beres, daftar di situs platform global. Ya. Ini untuk mendukung proyek yang teman-teman sukai. Kemudian yang ketiga adalah mengambil paket kontribusi, ya sesuai dengan kemampuan atau kesukaan teman-teman, ya. Kemudian mengikuti berita dan edukasi. Nah, ini ya. Nanti ketika dikonfirm, ketika teman-teman sudah mengirim di Google Form ya, teman-teman nanti dikirim ke emailnya teman-teman ya. Jadi pastikan emailnya itu tidak bermasalah. Jika emailnya bermasalah ya tidak bisa menerima kiriman dari email yang lain. Jadi pastikan emailnya tidak bermasalah teman-teman. Nah seperti ini. Jadi ini mendukung proyeknya ya. Di sini ada 2. Dalam skala mendukung proyek ada 2 lembaga di sini, yaitu di sini Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara sebagai literasi ya, teknologi, ekonomi dan bisnis ya. Di sini tidak ada kewajiban apapun ya, kecuali ya menjaga dalam sistem apa itu namanya, menjaga tata tertib lah sifatnya ya, tidak ada kewajiban keuangan, apakah harus membayar kontribusi setiap bulanannya atau nanti daftarnya harus bayar berapa, tidak ada ya teman-teman ya, gratis semuanya dan teman-teman ketika mendaftarkan tersebut berlaku untuk selamanya. Namun jika teman-teman ingin berkontribusi secara sukarela ya, karena Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara ini memerlukan biaya untuk operasionalnya setiap tahunnya, operasional kantor teman-teman ya di Surabaya tersebut, maka teman-teman dipersilakan untuk berkontribusi secara sukarela ya. Minimal 50.000 ya. Bisa menghubungi bendahara kita di grup ya. Nanti teman-teman masuk grup khusus anggota Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Bagi yang belum, Pak, kemarin saya sudah daftar, sudah dikonfirm, tapi belum masuk grup khusus. Nah, itu bisa WA admin yayasannya.
Nah, ini WA-nya. Kemudian yang kedua, ini adalah platform global. Ya, platform yang di mana teman-teman secara mandiri mendaftarkan diri di sana dan berkontribusi secara mandiri di sana sesuai dengan proyek-proyek yang teman-teman sukai. Ya. Terus apa nih nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar Kun? Ya, lebih dari sekedar anggota, Anda adalah mitra dalam menciptakan sejarah. Di sini pertama adalah akses eksklusif ke inovasi dunia. Yang akan datang ini teman-teman bila bisa memanfaatkan ya momen teman-teman diundang ya di acara EcoFest di mana proyek U-Sky Transport kita, proyek percontohan U-Sky Transport kita dibangun dan dikembangkan di sana, yaitu tepatnya di Minsk, Belarus, Mariana Gorka. Ya, itu EcoFest acaranya bulan September. Nah, bulan September seluruh dunia bila teman-teman nanti mengikuti acara di sana ya, teman-teman nanti ketemu juga ya dengan para kontributor di seluruh dunia datang ke sana ya. Ada orang-orang bule banyak sekali di sana ya. Kemudian yang kedua, pusat pembelajaran dan edukasi ya. Di sini untuk bertumbuh ya, akses ke webinar seperti saat sekarang ini, workshop dan materi edukasi mengenai green technology dan human centric design. Di Yayasan Kun, kami tidak mencari teknologi yang paling canggih saja, kami mencari teknologi yang green, menghormati alam, dan human centric, menghormati manusia. Kemudian yang ketiga, networking dan komunitas global. Kemudian yang keempat adalah kepuasan kontribusi nyata. Ya. Kebanggaan menjadi bagian dari solusi nyata bukan sekedar wacana yang menjaga bumi untuk generasi mendatang. Transparansi penuh atas bagaimana kontribusi Anda membantu proyek-proyek kemanusiaan berkembang. Kemudian yang kelima, bagi teman-teman yang berkontribusi, teman-teman akan mendapatkan digital project portion sebagai simbol kontribusi Anda terhadap masa depan lingkungan yang lebih baik lagi. Nah, ini ya, digital project person. Nanti teman-teman di platform globalnya ketika berkontribusi, mengambil paket kontribusi sesuai dengan kesukaan teman-teman, maka teman-teman akan mendapatkan digital project person ya. Sesuai dengan proyek yang teman-teman dukung. Ya, di sini nanti atas nama teman-teman sendiri, bukan seperti ini. Ini hanya contoh saja ya, teman-teman ya. Maka teman-teman bisa download ya. Atau bisa dicetak juga. Nah, seperti itu. Nah, digital project person ini dia sesuai dengan basisnya. Ya, pada saat perusahaan nanti atau proyek yang kita kembangkan nanti dia memenuhi target dan exit ya plan ya, maka digital project person ini sesuai dengan basisnya. Ya. Kalau basisnya dia itu RWA, maka ya dia menjadi real world asset. Kalau basisnya itu seperti Utera, ya profit sharing, maka teman-teman akan dapatkan profit sharing. Nah, jika basisnya itu dia itu saham, ya maka exit plan-nya ya dia IPO, listing market. Jadi ya digital project person ini nantinya ke depan itu akan di-upgrade sesuai dengan basis ya yang disesuaikan dengan masing-masing proyek yang teman-teman dukung. Nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar komunitas U-Sky Nusantara. Tikun, keuntungan terbesar adalah kepastian bahwa anak cucu kita akan mewarisi dunia yang lebih baik karena langkah yang kita ambil hari ini. Terima kasih, itulah open plan presentation perkenalan untuk Yayasan Kereta U-Sky Nusantara. Bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan diri di Yayasan Kereta U-Sky Nusantara, ya, tapi yang belum mendapatkan konfirmasi, harap ditunggu ya, kemungkinan 1-2 minggu ini kita beresin ya teman-teman. Oke, kita ke berita selanjutnya untuk membahas proyek-proyek yang
sedang atau sudah kita dukung bersama. Nah, di awal kita akan membahas tentang proyek Atlas yang sudah kita singgung di awal ya presentasi tadi teman-teman, yaitu dengan tema apa yang salah dengan pasar properti dan mengapa itu akan segera berubah. Jadi di sini teman-teman perlu dipahami adalah Atlas adalah platform ya, platform jual beli properti, apakah itu villa ataukah perumahan ya. Intinya itu properti di kawasan saat sekarang ini di Uni Emirat Arab dan akan dikembangkan di berbagai negara. Nah, platform ini pada saat sekarang ini teman-teman masih membuka ya presale ya untuk berkontribusi untuk pengembangan platform. Bagi siapa saja yang mendukung platform ini nih teman-teman, dia akan mendapatkan bagian dari kekayaan intelektual platform tersebut. Dukungannya minimal $250. Cara mendukungnya di mana? Cara mendukungnya di SWC Pass. Jadi teman-teman harus mendaftarkan diri atau terkoneksi di SWC Pass. Nah, dan ini pada saat ini hanya berlaku bagi teman-teman yang dulu terdaftar di new.swc.capital. Jadi yang baru sama sekali, yang dulu belum masuk di new.swc.capital, jadi belum bisa, tertutup masihan ya, tertutup, belum bisa mendukung proyek ini. Jadi hanya bagi yang sudah terdaftar di new.swc.capital yang bisa ya mendukung proyek Atlas ini. Ya. Jadi ini hanya untuk golongan orang-orang tertua atau kalangan sendiri teman-teman ya. Jadi membeli apartemen adalah salah satu tonggak penting yang dipersiapkan orang selama bertahun-tahun dan kemudian dikenang dengan sedikit rasa ngeri. Dan ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang semua hal yang harus Anda lalui di sepanjang jalan. Ya. Panggilan telepon tanpa henti, kunjungan properti yang mencurigakan, kwitansi, dan perantara yang entah bagaimana akhirnya tahu lebih banyak daripada Anda. Yang benar-benar luar biasa adalah ini, pasar properti Uni Emirat Arab adalah salah satu yang terbesar di dunia, melebihi $200 miliar per tahun. Sementara Dubai sendiri mencatat rekor transaksi senilai 761 miliar ya, pada tahun 2024. Namun terlepas dari itu, pasar ini masih beroperasi seolah-olah berada di awal tahun 2000-an. Berikut 5 masalah yang hampir semua orang alami saat mencari rumah dan bagaimana Atlas mengatasinya. Pertama, agen bukan Anda yang mengendalikan transaksi. Ya. Tampaknya jelas, Anda adalah pembeli, itu uang Anda dan pada akhirnya properti itu akan menjadi milik Anda, tetapi dalam praktiknya seluruh proses diatur oleh agen. Mereka mengontrol informasi, semua komunikasi melalui mereka, dan mereka memutuskan apa yang akan ditunjukkan kepada Anda dan apa yang lebih baik tidak diungkapkan. Akibatnya, alih-alih menjadi peserta utama dalam transaksi, Anda menjadi penonton yang diceritakan, kisahnya dalam versi yang paling nyaman bagi narator. Dengan Atlas, informasi yang ditampilkan langsung di layar Anda dan bersumber dari catatan-catatan resmi, agen tidak menghilang. Hukum Uni Emirat Arab mewajibkannya. Tetapi, alih-alih mengendalikan proses, mereka menjadi asisten Anda yang Anda pilih berdasarkan riwayat transaksi aktual mereka. Area tempat mereka benar-benar beroperasi dan peringkat mereka. Ya. Kedua, properti yang berada di urutan teratas bukanlah properti terbaik, melainkan properti yang membayar paling mahal. Sedikit orang menyadari hal ini sampai mereka mengalaminya sendiri. Di platform properti konvensional, daftar properti tidak diurutkan berdasarkan prinsip yang paling sesuai terlebih dahulu. Agen membayar untuk penempatan dalam hasil pencarian dengan biaya mencapai hingga $500 per hari untuk satu properti. Akibatnya yang muncul di urutan teratas bukanlah penawaran terbaik, melainkan penawaran yang membayar paling mahal.
Alih-alih menjelajahi pasar, Anda sebenarnya sedang menjelajahi rak iklan di mana posisi terbaik telah dibeli. Ya. Sekarang bayangkan pendekatan sebaliknya. Ya, di sini ya, solusi yang diberikan Atlas, teman-teman. Mendaftarkan properti sepenuhnya gratis dan platform hanya mendapatkan komisinya setelah transaksi berhasil diselesaikan. Ya. Jadi kemudahan dalam poin nomor 2 ini adalah kemudahan yang menarik ya bagi para penjual properti untuk menggunakan fasilitas Atlas daripada fasilitas tradisional sebelumnya, teman-teman. Mengapa? Karena yang ditawarkan adalah iklannya nggak ada, pendaftarannya gratis, Atlas hanya mendapatkan komisi setelah properti terjual. Ya. Itulah tepatnya cara kerja Atlas. Ya. Tidak ada alasan untuk membayar penempatan yang lebih tinggi, yang berarti Anda melihat pasar yang sebenarnya bukan versi yang telah dibayar orang lain. Jadi poin pertama ini adalah daya tarik bagi siapa saja yang mau membeli properti di Uni Emirat Arab, ataukah orang Uni Emirat Arab sendiri yang mau belanja properti di sana. Ya. Poin yang kedua ini adalah apa yang membuat menarik bagi para pedagang properti atau pemilik properti untuk menjual atau memasarkan propertinya di platform Atlas, teman-teman. Kemudian poin yang ketiga, properti yang sama terdaftar oleh puluhan agen dan dengan harga yang berbeda. Ini adalah situasi yang umum terjadi. Anda membuka portal properti dan menemukan apartemen yang sama terdaftar oleh beberapa agen berbeda, masing-masing dengan foto dan harga yang berbeda. Di pasar ini satu properti sering diiklankan secara bersamaan oleh 5 hingga 20 broker. Ya. Solusinya sederhana, ya, dan tanpa kompromi. Ya. Karakteristik utama setiap properti diambil langsung dari registrasi pemerintah. Jadi Atlas memberikan harga properti tersebut ya langsung diambil dari registrasi pemerintah, teman-teman. Ya. Dan tidak dapat diubah secara manual. Satu properti, satu daftar terverifikasi, tidak ada duplikat, tidak ada luas lantai yang dilebih-lebihkan, dan tidak ada pemandangan laut yang sebenarnya tidak ada. Jadi di sini Atlas mengedepankan yang namanya transparansi dan kejujuran dalam jual beli properti. Yang dimana itu sangat beresiko diselewengkan di cara sebelumnya atau cara tradisional, teman-teman. Kemudian yang keempat, membeli properti yang membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mengunjungi berbagai kantor. Ya. Namun, bila Atlas nih teman-teman membuat daftar properti hanya membutuhkan waktu 1,5 menit di sini, padahal sebelumnya proses yang sama membutuhkan waktu berhari-hari. Jadi untuk transaksi, untuk pemilihan, sampai eksekusi, sampai dokumen, itu cukup satu platform yaitu Atlas. Jadi luar biasa ini Atlas ini. Harga berubah sebelum sampai ke pembeli. Ya. Mungkin ini adalah masalah yang paling membuat frustasi, komunikasi melewati perantara dan tersebar di berbagai aplikasi pesan, panggilan telepon, dan email, sehingga hampir mustahil untuk merekonstruksi gambaran lengkapnya setelahnya. Ya. Ketika semua komunikasi dan setiap ketentuan transaksi disimpan dalam satu sistem lengkap dengan riwayat yang tidak dapat diubah secara retrospektif, ya maka tidak ada tempat untuk menyembunyikan perbedaan tersebut. Harga terlihat persis seperti adanya, negosiasi berlangsung di dalam platform dan tidak ada lagi ruang yang untuk margin tersembunyi antara apa yang diberitahukan kepada penjual dan apa yang diberitahukan kepada pembeli. Nah, ini ya. Ini kelebihan poin-poin yang dimiliki oleh Atlas. Jadi poin 5 ini ya, itu harga yang diterima oleh para calon pembeli, ya itulah harga yang dia dapatkan. Ya. Seperti itu. Jadi ini ada kelebihan, berbagai macam kelebihan, ada 5 poin kelebihan platform Atlas ini sehingga yang membuatnya bisa menjadi platform ya, utama yang akan digunakan
di wilayah Uni Emirat Arab dan di berbagai negara, teman-teman. Ya. Jadi ini tanya jawab tentang proyek Atlas, teman-teman. Jadi saat sekarang ini proyek Atlas hanya bisa diambil dukungannya pada saat teman-teman membuka SWC Pass. Ya. Ketika teman-teman membuka SWC Pass, di situ nggak ada paket-paket, teman-teman. Ya. Ketika teman-teman ingin berkontribusi di proyek Atlas, maka teman-teman tinggal klik ya kontribusi di Atlas, kemudian nanti teman-teman diarahkan untuk mengirim email pengajuan ya. Email pengajuan untuk mendukung proyek Atlas. Nah, di situ teman-teman akan mendapatkan ya penawaran minimal kontribusinya $250 ya. Di situ teman-teman akan mendapatkan balasan di email teman-teman untuk informasi lebih lengkapnya ya. Jadi di sini penjelasannya dokumen mana yang mengkonfirmasi bahwa Anda memiliki aset tersebut bukan hanya sekedar data dalam sistem, apa yang wajib ditunjukkan perusahaan kepada Anda sebelum Anda menandatangani apapun. Jika proyek tersebut ditutup atau yurisdiksinya berubah, apa yang terjadi dengan saham Anda? Dan mengapa Anda bahkan membutuhkan registrasi pemegang saham independen? Yang dimaksud saham ini adalah kekayaan intelektual ya teman-teman ya. Jika Anda kesulitan menjawab setidaknya satu pertanyaan, Anda tidak sendirian. Kebanyakan orang tidak dapat menjawabnya. Itulah mengapa kami mengadakan sesi langsung ini. Mengapa kita tidak membuka penjualan sekarang? Jadi ini sebenarnya pra penjualan, belum ada kontribusinya, makanya belum ada paketnya teman-teman ya. Jadi kita harus pesan dulu ya. Akses sebenarnya sudah bisa diberikan hari ini. Proyek Atlas siap diluncurkan. Namun sangat penting bagi kami bahwa setiap peserta memahami apa yang melindungi mereka saat memasuki proyek ini. Oleh karena itu, pertama-tama kami menjabarkan semuanya dengan jelas dan menjawab semua pertanyaan dan baru kemudian menekan tombol peluncuran. Apa yang akan kita bahas dalam sesi langsung? Apa yang sebenarnya Anda miliki? Kami akan menjelaskan bagaimana bagian Anda dalam kekayaan intelektual Atlas diformalkan dan apa yang dapat Anda lakukan dengannya, mewarisi, menjual, atau keluar. 5 tingkat perlindungan, kami akan menjelaskan masing-masing mulai dari lisensi penjual hingga registrasi independen, tempat hak Anda disimpan secara terpisah dari perusahaan itu sendiri. Skenario bagaimana jika pertanyaan-pertanyaan yang paling tidak nyaman, proyek dihentikan, pembayaran tertunda, Anda memutuskan untuk keluar, hukum Uni Emirat Arab berubah, kami akan menguraikan apa yang terjadi dalam setiap kasus tersebut ya. Legalitas ya di negara Anda, kita akan membahas berbagai negara di mana partisipasi diperbolehkan, pajak apa yang berlaku dan hal-hal khusus apa yang perlu Anda perhatikan. Di sini ya, bila teman-teman ingin ya mengikuti ya webinar secara live di sini, teman-teman, secara Zoom, teman-teman bisa buka ya new.swc.capital news 4667 di sini ya. Di sini teman-teman klik di sini ya. Waktu terbaik untuk mengajukan pertanyaan adalah sekarang juga sebelum mengambil keputusan. Kami menunggu Anda pada tanggal 9 Juli pukul 3 ya. Dan kami akan menjawab setiap pertanyaan. Jadi klik ini daftar bagi teman-teman ya yang ingin mengikuti webinar tersebut.
Jadi di SWC PAS itu selain teman-teman bisa berkontribusi di proyek Atlas yang masih pra penjualan nih teman-teman ya, teman-teman juga mendapatkan layanan untuk analisis berbagai saham-saham dalam skala global ya teman-teman ya. Untuk pembelian saham-saham tersebut tentunya ya itu bisa di sekuritas ya yang berada di Indonesia atau di bawah OJK Indonesia juga ya. Teman-teman bisa cari juga di sana. Di sini ya kemarin ya di apa itu namanya program Root 1 Million ya. Itu merekomendasikan atau menganalisa perusahaan NMTP ini ya pada saat sekarang ini sudah memberikan bagi hasil sebesar 13%, teman-teman. Jadi di sini setiap sistem memiliki satu ujian sesungguhnya. Praktik Root to 1 Million, salah satu produk yang ditampilkan dalam pameran proyek SWC Field, dibangun di atas strategi manajemen aset yang sistematis ya. Bukan berdasarkan tebakan, tetapi berdasarkan pendekatan yang direncanakan dengan cermat. Di dalamnya Anda akan menemukan analisis spesifik sekuritas mana yang harus dipegang, kapan harus menambah posisi Anda, dan tanggal mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus ya. Di sini untuk tahun 2025 NMTP membayar dividen sebesar 1,14 per saham ya, dengan harga saham saat ini mewakili imbal hasil tahun sekitar 13% ya. Untuk mempermudah pemahaman, dengan membeli saham senilai 100.000 rubel, Anda akan menerima sekitar 13.100 rubel dalam bentuk dividen yang kira-kira setara dengan $180. Di sini, pembayaran dividen ini masih akan datang. Yang membuat peluang ini sangat penting adalah pembayaran dividen masih akan datang. Sebagian besar peluang dividen besar baru diketahui setelah peluang tersebut berlalu. Di sini situasinya berbeda. Untuk memenuhi syarat mendapatkan dividen, Anda harus memegang saham tersebut pada tanggal 13 Juli. Yang berarti membelinya paling lambat tanggal 10 Juli, teman-teman. Nah, ini masih 5 Juli ya. Dividen tersebut diperkirakan akan dikreditkan sekitar tanggal 27 Juli langsung ke akun pialang Anda melalui aplikasi yang digunakan untuk membeli saham. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah listing market, teman-teman akan mendapatkan begitu banyak ya perusahaan-perusahaan yang direkomendasikan oleh program Root to 1 Million ini setiap bulannya. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan mana nih perusahaan-perusahaan yang akan bagikan dividen, teman-teman beli sahamnya, kemudian setelah dapat dividen dijual. Jadi nanti digulung lagi ya. Nanti ya rekomendasikan mana nih perusahaan-perusahaan yang direkomendasikan. Beli, setelah beli dapat dividen dijual lagi ya. Beli dapat dividen dijual lagi, beli dapat dividen. Namun nih teman-teman, dari masing-masing perusahaan-perusahaan tersebut teman-teman harus juga ya mengadakan apa itu namanya riset ya secara mandiri juga ya teman-teman ya agar teman-teman juga lebih mantap dan memahami ya perusahaan apa yang teman-teman ambil. Ya, itu adalah update berita tentang Skyward Community dengan SWC Pass dan SWC Field-nya. Kita next. Nah, sekarang kita menginjak ke Uniski String Technologies, teman-teman. Ya. Jadi ada beberapa berita tentang UST ini. Ya. Di akhir acara nanti kita bahas tentang berita tentang luar biasa, yaitu tentang acara EcoFest. Ya. Berita yang pertama pada malam hari ini, teman-teman. Di sini transportasi string diakui sebagai platform teknologi yang menjanjikan di forum wilayah Belarus dan Rusia. Ya. Jadi forum wilayah Belarus dan Rusia ini adalah forum kepemerintahan, teman-teman. Ya, jadi ya pengakuan ini jelas
gridnya itu grid tertinggi ya di wilayah Belarus dan Rusia, teman-teman. Di jajaran government ya, pemerintahan Belarus dan Rusia. Ya, kita bisa lihat ya perkembangannya. Forum Daerah Belarus dan Rusia ke-13 sedang berlangsung di Minsk ya. Acara ini mempertemukan Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Rusia, Valentina, bersama dengan delegasi dari lebih dari 70 entitas konstituen Federasi Rusia, termasuk sekitar 20 yang dipimpin oleh gubernur daerah. Skalanya juga skala pemerintahan, teman-teman ya. Hari pertama, ya, forum ini menampilkan 10 sesi tematik yang mencakup berbagai topik, mulai dari kerjasama industri hingga kebijakan sosial, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Hari kedua akan mencakup pertemuan antara Ketua Parlemen Nasional dan pemimpin daerah, diikuti oleh sesi pleno. Forum ini diharapkan akan diakhiri dengan penandatanganan sejumlah perjanjian, memorandum, dan peta jalan antara subjek federal Rusia, wilayah Belarusia, dan perusahaan. Pada sesi yang bertajuk kerjasama internasional antara Belarus dan Rusia, alat bisnis praktis, ya, Igor, asisten sekretaris negara Uni Negara, menyampaikan sambutan pembukaan. Dalam pidatonya. Ia menekankan peran penting platform teknologi dalam memajukan perdagangan dan kerjasama industri. Contoh penting dari platform teknologi yang efektif adalah teknologi transportasi string ya, yang dikembangkan di Republik Belarus yang saat ini sedang dimajukan oleh Kerangka Negara Persatuan. Ya. Jadi Uniski String Technologies ini menjadi ikon ya teman-teman ya, ikon transportasi yang diunggul-unggulkan ya oleh negara Belarus. Ya. Menurut Belousov ya, Belarus telah menetapkan kerangka peraturan yang diperlukan, standar nasional telah diadopsi, sementara standar internasional untuk transportasi string saat ini sedang dikembangkan. Ya. Asisten Sekretaris Negara menyatakan keyakinannya bahwa mekanisme negara Uni yang ada akan memfasilitasi sertifikasi teknologi Belarus yang menjanjikan ini dan mendukung masuknya teknologi tersebut ke pasar Rusia. Yevgeny Petrov, Wakil Direktur Jenderal Pemasaran di UST Inc., juga menyampaikan pidato dalam sesi tersebut menyoroti potensi signifikan dari transportasi string sebagai platform teknologi bersama dan menekankan pentingnya hal tersebut untuk membangun regional dan penciptaan rantai nilai industri baru. Ya, ini perwakilan dari UST kita. Ia juga mempresentasikan proyek-proyek yang sedang berjalan dan yang akan datang, termasuk koridor infrastruktur Minsk-Moskow. Ya, ini yang kita bahas sih, teman-teman ya. Ini yang kita bahas pada pertemuan kemarin ya, yang panjangnya 690 km, yang rencananya yaitu transportasi UFlash ya, kecepatan antara 500 sampai 600 km per jam yang dibangun untuk menghubungkan ya antara Minsk, Belarus ya, dengan Moskow, Rusia ya. Ini ya, di mana kecepatan operasional diperkirakan mencapai 400 km per jam atau lebih tinggi. Ya, ini yang dimaksud UFlash ya. Serta kompleks UST yang saat ini sedang dibangun di Resor Kesehatan Sosni. Ya. Jadi proyek kemarin itu sudah dibicarakan dalam tingkat tertinggi di wilayah Belarus dan Rusia, teman-teman. Ya, tingkatannya sudah ke pemerintahan. Makanya Mr. Yuniski itu membangun perusahaan terbuka di Belarus untuk memfasilitasi ya dalam sisi pendanaan untuk realisasi proyek ambisius ini ya sepanjang 690 km ini. Ya.
Transportasi tali bukan sekedar alat transportasi, ini adalah alat untuk pembangunan wilayah. Ya. Ini adalah teknologi infrastruktur siap pakai yang mampu menjadi salah satu penggerak utama kerjasama industri Belarusia-Rusia. Ya. Teknologi ini menciptakan peluang baru untuk kolaborasi antara bisnis dan pemerintah dengan keterlibatan aktif industri dan sektor komersil. Ya. Teknologi ini menawarkan solusi efektif untuk tantangan transportasi dan tantangan sosial ekonomi yang lebih luas melalui implementasi solusi teknik inovatif. Ini Yevgeny Petrov ini yang ngomongnya. Kita ke berita selanjutnya. Christian ya Vectinger ya mengunjungi Belarus bertemu dengan UST Incorporation ya. Christian, Direktur Eksekutif Federasi Astronika ya, Internasional IAF ya dan pakar astronautika terkemuka Austria mengunjungi Belarus atas undangan Astro Engineering Technologies. Selama perjalanan tersebut, ia menelusuri perkembangan terbaru dalam teknologi transportasi string, serta mengunjungi kantor dan fasilitas pengujian UST Incorporation. Ini kantor di Belarus ya, kantor pusatnya UST Incorporation ya. Agenda tersebut mencakup diskusi meja bundar dengan perwakilan UST dan pejabat dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarus, diikuti oleh pidato video pleno oleh Anatoly Yunitsky tentang teknologi string di bumi dan di luar angkasa. Fokus utama dari percakapan tersebut adalah integrasi konsep transportasi dekat ruang angkasa dengan infrastruktur terestrial yang ada. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Elana, penasihat senior di IAF, yang menggarisbawahi ketepatan waktu dan relevansi strategis dari solusi yang dipresentasikan oleh UST. Nah, ini diberi kesehatan ya, Mr. Yunsky. Nanti teman-teman bila September di ke EcoFest, teman-teman akan ketemu nih sama Mr. Yunsky nih. Ya. Yang perlu diperhatikan, perusahaan Astro Engineering Technologies yang didirikan oleh Anatoly Yunitsky adalah anggota IAF, perusahaan Belarusia pertama yang meraih penghargaan ini. Ya. Berita selanjutnya, dokumentasi proyek untuk komplek UST di Sosni berhasil lulus peninjauan pakar negara bagian. Ya. Dokumentasi proyek untuk komplek UST di Sosni Health Resorts telah berhasil melewati penilaian keahlian konstruksi negara dan menerima kesimpulan resmi yang positif. Tonggak penting ini menegaskan kepatuhan terhadap semua persyaratan peraturan yang berlaku dan memverifikasi keamanan serta keandalan teknik proyek yang sedang dibangun di wilayah Sosni, Belarus. Ini proyek komersil. Komplek UST akan menjadi elemen kunci infrastruktur resort, menghubungkan bangunan akomodasi dengan pusat spa baru melalui jalur tunggal yang melintasi hutan pinus yang indah. Konstruksi saat ini sedang berlangsung, dengan pengerjaan satu menara penyangga dan dua struktur penahan yang akan menopang struktur jalur kereta api. Pekerjaan pondasi juga sedang dilakukan untuk dua galeri pejalan kaki yang menuju ke struktur penahan. Satu galeri akan menghubungkan stasiun ke bangunan resor yang sudah ada, sementara galeri lainnya akan menghubungkan stasiun kedua ke pusat spa baru.
Proyek SOSNI dianggap sebagai implementasi percontohan transportasi kereta gantung di area rekreasi. Jalur kereta gantung akan ditinggikan beberapa meter di atas tanah, meminimalkan dampaknya pada lanskap alam sekaligus melestarikan ekosistem unik di wilayah tersebut ya. Proyek ini juga mencakup transportasi penumpang yang sepenuhnya otomatis menggunakan kendaraan kereta tanpa awak. U-Pod akan diadaptasi untuk penyandang disabilitas, memastikan kenyamanan dan aksesibilitas bagi semua pengunjung. Pembangunan kompleks UST di SOSNI tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan para tamu, tetapi juga akan menjadi langkah penting menuju penerapan solusi transportasi yang ramah lingkungan dan aman di area rekreasi. Seperti ini contohnya ya. Ini apa? U-Pod yang kita bangun di SOSNI ini adalah U-Pod jenis baru, teman-teman. Ya. Dia di apa itu namanya? Modelnya model baru ya, seperti U-Car tapi ya kayak transparan semua ya, kaca semua ya depan. Kita lihat nanti setelah selesai pembangunannya. Nah, lagi-lagi ya, kita akan bahas tentang EcoFest yang akan datang ya. EcoFest kembali karena dari tahun 2019 baru hadir lagi pada saat sekarang ini, teman-teman. Jadi sudah berapa itu? Sekitar 7 tahun ya. 7 tahun EcoFest di Minsk, Belarus itu tidak ada, baru muncul pada saat sekarang ini, teman-teman. Ya. Mengapa? Karena ya tahun 2020 COVID itu yang jelas faktor utamanya ya. COVID itu tahun 2020, 2021 belum juga diperbolehkan, baru tahun 2022 juga sudah diperbolehkan, tapi ya kita lebih cenderung ya mengadakan EcoFest kalau nggak salah itu di Sharjah, Uni Emirat Arab ya. Di sini ya, Eko Teknopark bersiap menjadi tuan rumah festival populer ini ya. EcoFest akan berlangsung di ETP untuk pertama kalinya dalam 7 tahun ya. Persiapan sedang dilakukan di seluruh pusat pengujian untuk mengantisipasi kedatangan para tamu. Jadi sana sudah siap-siap ini teman-teman ya, rumputnya juga sudah apa itu namanya dibersihkan, dirapikan ya. Para penyelenggara menjanjikan program yang menarik dengan beragam aktivitas. Secara khusus, pengunjung akan memiliki kesempatan untuk menaiki beberapa jenis U-Pod, mempelajari. Jadi di sini ya, di sini teman-teman nanti juga bila hadir ke sana, teman-teman juga akan mengendarai beberapa jenis U-Pod. Silakan bebas pilih dan gratis, teman-teman ya. Kemudian mempelajari lebih lanjut tentang proyek-proyek yang ditargetkan perusahaan secara langsung, teman-teman juga akan mempelajari apa nih target-target proyek-proyek yang akan dikembangkan oleh perusahaan ya. Kemudian berbicara tentang desainer umum, Anatoly Yunitsky menjelajahi perkembangan terbaru dan masih banyak lagi. Nah, ini sudah disiapkan ya untuk acara EcoFest nanti ya. Perhatian khusus akan diberikan pada demonstrasi solusi infrastruktur dan kemampuan teknologi transportasi string. Ya. Tur berpemandu ke fasilitas utama di lokasi uji coba akan diselenggarakan untuk para tamu, termasuk kesempatan untuk melihat kompleks ULED komersial pertama yang beroperasi. Ya. Nah ini ya. Selain bagian program yang berorientasi bisnis, festival ini juga akan menyediakan peluang luas untuk berjejaring secara informal. Para peserta dapat bertukar pengalaman, mendiskusikan prospek masa depan, pengembangan teknologi, dan membangun kemitraan baru dalam suasana yang ramah. EcoFest akan berfungsi sebagai platform yang menyatukan para insinyur, investor, dan penggemar inovasi yang tertarik pada pengembangan transportasi ramah lingkungan yang berkelanjutan. Nah, di sini juga tur eksklusif ke Taman Ekologi Aquarelle ya. Maraton musim panas EcoFest 2026 memasuki puncaknya dan kesempatan untuk mendapatkan tempat di acara terbesar musim ini kini terbuka. Hari ini kami mempublikasikan program lengkap untuk tur eksklusif ke Taman Ekologi Aquarelle ya. Tur ini dirancang untuk para leader yang siap mencapai level tertinggi dan membantu tim mereka melakukan hal yang sama. Anda akan mendapatkan pengalaman mendalam yang sesungguhnya, termasuk kunjungan ke kantor pusat DST,
demonstrasi stand diagnostik dan pengujian di fasilitas produksi pabrik SW, serta partisipasi dalam konferensi global industrialisasi antariksa dekat bumi 2026. Setiap hasil yang Anda dan organisasi Anda capai sepanjang 3 bulan musim panas akan membawa Anda selangkah lebih dekat menuju hadiah eksklusif ini. Jadi saat ini hadiah tersebut sudah dipublikasikan teman-teman di akun pribadi masing-masing. Teman-teman bisa lihat ya. Itu ada ini ya. Ada parameter-parameternya di akun pribadi teman-teman. Bisa login di akun pribadi teman-teman ya. Setiap hasil yang Anda dan organisasi Anda capai sepanjang 3 bulan musim panas akan membawa Anda selangkah lebih dekat menuju hadiah eksklusif ini ya. Program tur lengkap ya. 1 ya. Tur berpemandu eksklusif 80 tempat tersedia. Jadi terbatas ini turnya teman-teman ya. Hanya untuk 80 partisipan saja ya. Ini tur ini diselenggarakan tanggal 14 sampai 19 September. Fasilitasnya akomodasi gratis di Aquarel Eco Park ya, kamar double di Eco House. 2 kali makan setiap hari. Kalau teman-teman terbiasa makan sekali sehari ya, kemungkinan menunya di sana menu jumbo teman-teman ya. Jadi ya 2 kali ini udah cukup ya, cukup kenyang lah ya. Kalau masih kurang ya bisa beli sendiri ya. Tapi biasanya menunya orang luar itu jumbo ya. Bagi kita itu udah nggak muat ya. Perut kita nggak muat ya. Kemudian layanan transportasi. Kemudian kunjungan dengan pemandu ke Uniski Farm, kantor pusat UST-IN, dan fasilitas produksi SW Plant. Produksi SW Plant ini pabriknya ya. Jadi teman-teman bisa lihat gimana nih cara buatnya transportasi kita ya. Kemudian tiket masuk EcoFest, kemudian ada paket hadiah. Sorotan tur Uniski Farm mengunjungi pusat demonstrasi, pengujian, dan sertifikasi internasional untuk sistem transportasi dan infrastruktur UST, fasilitas produksi biohumus, sistem Eco Smart dengan kunjungan ke Garden Inn Eco House, kebun binatang, Fisherman House ya, atau tempat untuk mancing ya, Equestrian Club, serta nikmati sesi mencicipi produk-produk pertanian lokal. Ini hasil dari pupuk Utera ya. Kemudian kantor pusat UST mengunjungi divisi-divisi teknik utama perusahaan, termasuk Transport Overpass Department, Rolling Stock Department, Project Management Department, dan Bioteknologi Department. Jadi teman-teman bila hadir di sana, teman-teman akan paham nih, oh ternyata UST ini pabriknya kayak gini ya. Saya aja jalan-jalan mengunjungi baru 1 jam 2 jam udah capek sekali, ini belum selesai ini ya. Jadi ya departemen kita itu banyak sekali teman-teman ya. Apalagi ditambah lagi nih SW Plan ya. Saksikan fasilitas diagnostik dan pengujian peralatan komisioning serta sistem pengendalian mutu yang digunakan dalam proses produksi ya. Di sini teman-teman bisa menyaksikan secara langsung ya pengendalian mutu produksi sistem transportasi UST itu kayak apa ya. Jadi teman-teman nggak cuman lihat teori aja, tapi benar-benar paham nih teman-teman ya. Ternyata UST ini perusahaan yang benar-benar skalanya itu internasional ya. Kemudian yang kedua, VIP Tour Full Immersion tersedia hanya 40 tempat. Nah, ini lebih bagus lagi nih teman-teman ya. Ini tanggalnya 10 sampai 19 September 2026. Partisipasi dalam 9 ya global ya konferensi 9 tahunan global konferensi on near space industrialization ya. Jadi nanti biasanya di sini apa itu namanya? Perbedaannya ya. Teman-teman mengunjungi konferensi global, acara
industrialisasi ya, luar angkasa ya, GCNSI ya di sini. Global Conference on Near Space Industrialization ya, merupakan forum internasional terkemuka yang mempertemukan para ilmuwan, pemimpin bisnis, dan berbagai organisasi untuk mengembangkan solusi inovatif bagi industrialisasi ruang dekat bumi, memindahkan industri yang berdampak buruk terhadap lingkungan ke orbit rendah bumi, serta mengatasi tantangan lingkungan global melalui program U-Space ya. Ini juga programnya Mr. Yunitsky, teman-teman ya. Jadi Mr. Yunitsky itu nggak cuman mengembangkan transportasi string aja, dia sudah mengembangkan untuk pesawat teknologi untuk luar angkasa, teman-teman ya, melalui GCNS ini. Melalui U-Space ya, namanya programnya program U-Space. Oke, itulah berita-berita ya yang kita kembangkan, teman-teman ya, yang kita bahas pada malam hari ini ya. Bila teman-teman ada yang disaringkan atau ada pertanyaan-pertanyaan, ya, mungkin bisa diutarakan atau kita bahas bersama. Jika saya tidak bisa menjawab pada malam hari ini, mungkin saya akan menjawabnya di pertemuan yang akan datang. Oke, sudah saya unmute, sudah saya start video, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, ya, atau adakah tim dari Indonesia akan hadir pada EcoFest 2026? Ya, belum ada info. Jika hadir, kemungkinan nggak rombongan atau nggak banyak, ya, bisa bisa kirim. Sebenarnya bisa membeli tiket sendiri melalui travel, jasa travel atau traveloka itu ya. Teman-teman bisa tinggal klik aja di Traveloka antara Jakarta ke Minsk Belarus ya, disesuaikan dengan agendanya di sana ya. Intinya di sana itu tadi sudah ada penginapannya di Minsk Belarus di acara tersebut ya. Jadi teman-teman nggak perlu sewa hotel sendiri di wilayah Belarus. Di tempat acara sendiri sudah ada disediakan penginapannya. Kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu ya mungkin ada yang tahun 2019 itu ada rombongan juga dari Indonesia yang daftar, mungkin tahun 2026 ini kita kurang paham ya. Kalau mungkin nanti diadakan setelah remunerasi atau setelah IPO mungkin banyak ya teman-teman di Indonesia yang daftar, ya mengingat teman-teman di Indonesia itu banyak yang Muslim ya, dia pasti membandingkan dengan biaya umroh ya. Karena perjalanan pulang pergi ya Indonesia Belarus itu lebih mahal daripada umroh. Ya. Dan kita pastinya nanti ada live-nya, mungkin bisa di YouTube atau di Facebook. Biasanya acara EcoFest semacam itu ada live-nya, teman-teman. Kita bisa lihat live-nya. Oke, ada yang lain lagi, teman-teman, sebelum acara kita tutup? Nah, ini kita bahas nih, teman-teman, hanya untuk perluasan pemahaman saja. Jadi ya sistem korporasi dari sebuah perusahaan itu sebenarnya umum terjadi, yaitu ketika perusahaan induk itu membuka anak perusahaan sebagai sumber penghasilannya atau proyek komersilnya, teman-teman. Ya, seperti halnya contoh nih ya, PT Astra International Tbk ini yang di Indonesia ini sebagai perusahaan induk ya. Dia sudah listing market juga di Bursa Efek Indonesia. Itu namanya ASII ya.
ya. Nah, Astra ini ya, dia mendapatkan penghasilan justru dari anak-anak perusahaannya ya. Karena Astra ini hanya dia sebagai perusahaan induknya ya. Anak-anak perusahaan Astra ini seperti PT Astra Autopat Tbk atau Auto, ini juga sudah listing market ya, kode sahamnya Auto ya. Kemudian yang kedua adalah PT Astra Agro Lestari Tbk, ini di perkebunan kelapa sawit ya. Kita lihat kalau Astra itu pasti otomotif ya, tapi ternyata Astra ini punya anak perusahaan itu dia berkembang di kelapa sawit juga ya, yaitu PT Astra Agro Lestari Tbk ya. Kode emitennya AALI ya. Kemudian yang ketiga adalah PT United ya, Traktor Tbk ya. Ini alat berat dan pertambangan ya. Kode sahamnya UNTR. Dia padahal kita kebanyakan orang taunya Astra itu hanya otomotif, hanya mobil ya. Tapi ya ternyata dia punya anak perusahaan itu dari alat berat dan pertambangan. Dia bergerak di bidang pertambangan juga. Kemudian PT Aset Indonesia Tbk ACST itu di bidang konstruksi. Kemudian PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk Tugu ya, itu bergerak dalam bidang asuransi umum. Ada lagi EMTK, PT Elang Mahkota Teknologi. Ini adalah perusahaan induk dari anak perusahaan PT Surya Citra Media Tbk SCMA. Kemudian PT Sarana Meditama Metropolitan, ya, pengelola rumah sakit EMC. Kemudian PT Kedoya Adia Raya, ya, ini emitennya RSGK, Jaringan Rumah Sakit. Kemudian PT Bukalapak, ya, Buka, ya, kode emitennya bergerak dalam bidang e-commerce. Ya. Ada juga perusahaan induknya PT NC, ya, itu memiliki anak-anak perusahaan juga, nih teman-teman. Ya. PT ada lagi PT Barito Pacific, ya, kode sahamnya BRPT, itu semuanya juga sudah listing, ya. Anak perusahaannya TPIA yang bergerak dalam petrokimia dan infrastruktur. Kemudian PT Barito Renewables atau kode emitennya Brands, itu energi terbarukan. Ada juga PT Indofood Sukses Makmur, ini sebagai perusahaan induk ya. Dia memiliki anak-anak perusahaan ya yang namanya ICBP kode emitennya sama PT Salim Evo Mas Pratama Tbk perkebunan dan minyak goreng ya. Kode emitennya SIMP ya. Ada juga PT London Sumatera Indonesia, ini anak perusahaannya yang bergerak dalam perkebunan kelapa sawit. Ya, ada perusahaan, ada banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang dia itu induknya dia punya anak-anak perusahaan. Nah, hubungannya apa? Ya, hubungannya apa dengan apa itu namanya GTI Global Transport Investment teman-teman? Ya, jadi ini pembelajaran tentang korporasi. Jika pengetahuan teman-teman tidak tidak mumpuni atau tidak mencukupi sedikit saja pengetahuan tentang bagaimana korporasi menjalankan bisnisnya, ya teman-teman akan bingung ya melihat pergerakan GTI ini untuk mengembangkan proyek-proyeknya di seluruh dunia. Ya. Jadi GTI Global Transport Investment ya ini sebagai induk ya yang memiliki yang sebagai rumah atau wadah ya saham Euro Asian Rail Skyway System Holding yang kita miliki teman-teman ya. Jadi ya kita itu berada di induk puncaknya perusahaan. Mengingat proyek-proyek yang kita kembangkan ini adalah proyek-proyek infrastruktur, ya, kita nggak lagi jualan kacang goreng lagi teman-teman. Ya, kita nggak lagi jualan apa itu nih produk-produk receh teman-teman. Mengapa? Karena kita bisa lihat ya di Indonesia sendiri ya atau di berbagai negara rata-rata nih teman-teman ya rata-rata nilai proyek ya, nilai proyek kita itu per kilometer ya. Jadi ya nggak ada proyek yang dibangun cuma 1 kilometer. Proyek apa sih ya? Kecuali kalau dia proyek untuk wisata yang kecil-kecil seperti halnya Unilight ya, yang murah-murah seperti itu ya, dia mungkin
bisa kurang dari 1 kilometer. Tapi kalau untuk transportasi massal ya, seperti halnya Yukarat, seperti halnya Yukar ya, yang bisa menampung puluhan bahkan ratusan orang. Ya. Nah, untuk proyek-proyek transportasi massal ini rata-rata itu antara 15 sampai 20 juta dolar per kilometer, teman-teman. Ya. Kalau kita hitung misalnya 20 juta dolar, itu dikuruskan rupiah aja saat sekarang ini, misalnya rupiah sekitar enaknya ngomong 18.000 lah ya. Itu 360 miliar, teman-teman. Nilainya. 1 kilometer. Teman-teman bisa bayangin nggak sih? 1 kilometer itu berapa jauh, terus nilai 360 miliar itu berapa banyak sih gitu kan? Nggak bisa ngebayangin karena saking banyaknya, teman-teman. Ya, 1 kilometer itu bayangin 360 miliar. Kalau proyeknya 10 kilometer, itu temunya sudah triliun. Ya. Mengapa kok triliun, Pak? Ya tinggal kalikan aja. 360 miliar kali 10 kan 3,6 triliun. 1 triliun itu 1.000 miliar, teman-teman. Ya. 1 miliar itu 1.000 juta, bayangin. Banyak sekali itu uangnya. Banyaknya luar biasa. Ya. Maka dalam satu proyek ini mustahil, ya, mustahil bila digotong oleh satu orang. Mustahil. Ya. Kalau dia memang miliarder beneran, dia pun juga nggak mau gotong sendirian. Dia pasti bikin SPV atau sebuah perusahaan, dia sahamnya dijual-jual. Seperti itu. Makanya dengan apa itu namanya terobosan yang diumumkan oleh Mr. Yudiski untuk pembangunan koridor Minsk Belarus dan ke Moskow Rusia ya, yang menghubungkan dua ibu kota di dua negara ini, teman-teman, yang berjarak 690 km, itu menghabiskan anggaran sekitar 5 miliar dolar, itu dia membangun sebuah perusahaan terbuka di Belarus, teman-teman. Ya, membuka, dan itu di bawahnya langsung GTI. Ya. Jadi struktur korporasi ini, teman-teman, nantinya itu di berbagai belahan dunia, nggak menutup kemungkinan di Indonesia juga nih, teman-teman. Itu semuanya itu nanti perusahaan itu, tapi semuanya GTI di sini. Ya, paham teman-teman di sini. Jadi ini perusahaan proyek apa ini? Perusahaan Yuskay Transport yang jalur apa? Perusahaan Yuskay Transport yang jalur apa? Perusahaan jalur, ya, tidak menutup kemungkinan nih masing-masing perusahaan ini juga listing market sendiri seperti yang saya bahas tadi, seperti yang saya contohkan di seperti halnya perusahaan-perusahaan yang sudah listing semuanya dari induk perusahaan ke anak perusahaan, semuanya listing juga semuanya di Bursa Efek Indonesia ini dalam skala lokal. Jadi ini listing semua, bisa listing, bisa listing, bisa listing, bisa listing, bisa listing, bisa listing. Gitu. Nah, semua perusahaan ini jika semakin besar, ini akan semakin memperkuat emporium bisnisnya GTI, teman-teman. Ya secara otomatis harga sahamnya ini ya induknya ini akan semakin besar. Kalau teman-teman misalnya sudah berkenalan dengan cryptocurrency, ibaratnya GTI ini, ERSSH ini, itu adalah Bitcoin-nya. Nah, enaknya ngomong gitulah. Ya. Ini yang bawah-bawah ini altcoin-nya, karena dia anak perusahaannya. Nah, enaknya ngomong gitulah gambarannya. Nah, seperti itu. Jadi ya, memang dalam skala ini nih, teman-teman, dalam skala ini, apa yang sudah kita kontribusikan dan apa yang berhasil kita miliki ya, sebagai aset untuk jangka panjang nih, bila mindset yang kita miliki itu tidak selaras dengan perkembangan atau besarnya aset yang kita miliki, teman-teman. Ya. Makanya inilah edukasi-edukasi yang semacam inilah yang diperlukan agar apa? Agar kita itu selaras gitu loh. Mindset kita itu, oh perusahaan yang aku pegang ini ternyata sebesar ini ya. Nah, gitu. Nah, itu akan selaras. Kalau kita itu sudah selaras nih, teman-teman, kita paham, itu akan memotivasi kita akan semangat ya. Kita akan memperhatikannya dan bahkan kita bisa menambah muatannya juga, menambah porsinya ya.
Setidaknya kalau kita nggak mampu menambah porsinya, kita juga memperhatikannya. Kita semakin semangat nih mengikuti perkembangan perusahaan. Semakin optimis, bukan hanya apa, simis. Ya. Kalau kita itu tidak mengetahui knowledge-nya itu, pengetahuannya itu minim, ya, tidak mengetahui apa yang sebenarnya kita miliki, ya secara otomatis ya akhirnya akan muncul sikap pesimis. Karena dari apa? Bukan perusahaannya yang tidak bergerak atau perusahaannya yang jelek, bukan. Karena kesalahan kita sendiri. Tidak mau mempelajari aset-aset yang kita miliki sendiri. Nah, itulah pentingnya pembelajaran, teman-teman. Ya. Oke, ada yang lain lagi yang kita bahas sebelum acara kita tutup, teman-teman? Oke, itu ya. Beres? Oke, terima kasih teman-teman. Apa? Apakah mungkin saham Indo yang dapat mengakuisisi saham-saham? Nah, untuk ini proses baru pada proyek Mins Rusia. Untuk ini ya belum ada info sama sekali. Karena info yang terbaru kemarin yang kita bahas kemarin itu Mas Fasidaldi itu hanya untuk wilayah Belarus dan Rusia. Ya, jadi ya pembelian sahamnya itu melalui melalui apa itu namanya? Melalui ya bursa saham Belarus. Ya. Jadi kita daftar di platform sekuritasnya bursa saham Belarus, kita baru beli saham di sana seperti itu. Jadi ya kemarin itu yang di ini itu pertama seperti itu, kedua untuk kerjasama ya, untuk kerjasama institusi. Jadi ya Mister Yuniski ya dengan adanya perusahaan terbuka tersebut ya itu memberikan kemudahan dan keleluasaan khususnya dalam bidang pemenuhan regulasi untuk bekerja sama dengan institusi untuk ikut membangun ya proyek tersebut. Ya, yang paling mengembirakan itu semua masuk proyek komersial kita. Nggak kayak itu proyek UFlash ya. Ini nggak kayak proyek UFlash yang ada di Colorado. Kita cuma dikasih 5% loh di Colorado. Mengapa? Karena itu yang membangun kan pengusaha Colorado sendiri, bukan bukan apa itu namanya bentukan Uniski, Mister Uniski. Kalau bentukannya Mister Uniski ini yang asli nih, yang saat sekarang ini kita dapat semua, teman-teman. Nah, ini luar biasa ya. Kalau masalah itu belum belum ada. Kemungkinan ya itu tadi, kemungkinan kita hanya hanya diberikan kesempatan untuk menambah porsi di perusahaan Indo ini sebelum stake 15 itu ditutup total. Ya, begitu. Oke, teman-teman, itu ya sudah selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Mohon maaf jika ada kesalahan ya dalam bertutur kata teman-teman atau kesalahan apapun selama acara pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Ya, materi-materi kelanjutan akan seperti biasa diberikan secara berkala di grup masing-masing. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan diri ya di Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara dan belum mendapatkan soft file konfirmasi pendaftaran oleh admin Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara, harap sabar menunggu ya. Karena itu nanti data akan dikumpulkan dan akan didaftarkan mungkin itu akan selesai antara 1-2 minggu ini ya. Oke, sukses selalu untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.